akibat kutukan dari dewata sampai cipta alam atau perbuatan mereka yang melanggar sukaran aluk aturan hukum Tuhan. Sulawesi Selatan memiliki keberagaman dan kekhasan budaya. Salah satunya Butu Kabobong yang lebih dikenal dengan Gunung Nona. Menempuh perjalanan 234 km dari kota Makassar menuju ke Kabupaten Enrekang. Eksotika Gunung Nona tidak terbantahkan. Namun, ada kisah dan pesan menarik di balik keberadaan Gunung Nona. Berikut dikisahkan Burhanuddin selaku pengurus komunitas adat Bamba Puang. Terkait dengan perjalanan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Bamba Puang, ada beberapa poin yang penting kita ketahui dan bisa petik. Ya, saya adalah salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Masin Rempulu Kabupaten Rekang, dan sekaligus pengurus adat Bamba Puang. Ya, saya sebagai pengadaran di Desa Bamba Puang, dan saya akan memberikan atau sharing terkait dengan pembelajaran budaya yang ada di daerah saya, ya, bahwa salah satu jati diri kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Masin Rempulu, adalah budaya. Budaya itu sangat penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya. Sesuai dengan apa yang dapatkan data yang kami dapat di lapangan, ada beberapa aspek sejarah atau legenda di daerah ini. Salah satunya adalah Gunung Nona. Ya, kita lihat gunung ada di belakang saya itu sangat menarik untuk dilihat. Namun di balik itu ada beberapa filosofi yang kita harus ketahui. Kenapa ada itu Gunung Nona? Ya, kenapa disebut Gunung Nona? Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan legenda sesuai dengan apa yang kami dapatkan di lapangan, informasi yang kami dapatkan dari leluhur kami. Di balik keindahan alam yang terlukis nyata di sekitar keberadaan Butu Kabobong, tersembunyi sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran yang sangat penting untuk diketahui oleh generasi penerus kita. Terkesan tabu untuk membahasnya, namun penting untuk dikisahkan kepada anak cucu kita. Sesuai dengan nama gunung Nona atau masyarakat setempat menyebutnya Buntu Kabobong atau Butu Kabobong. Ya, jadi ada sedikit dialek Buntu Kabobong. Kalau Buntu itu mengarah ke bahasa Duri, kemudian Butu ada itu bahasa Enrekang. Ya, seperti ketahui bahwa di Enrekang itu ada 3 suku, ya, suku Maiwa, suku Duri, dan suku Enrekang. Itulah menjadi satu kesatuan menjadi suku Masin Rempulu. Ya, yang dulunya ada beberapa wilayah sebelum itu 7 suku yang ada di Masin Rempulu. Namun pada akhirnya karena beberapa perubahan hingga terjadilah 3 suku, yaitu Maiwa, Enrekang, dan Duri. Ya, sesuai dengan nama tadi, saya kembalikan bahwa Buntu Kabobong atau biasa dikenal Gunung Nona. Maka karakteristik yang dimiliki objek dan daya tarik wisata tersebut, kondisi alam dengan panorama indah dan unik. Objek ini berada pada daerah lembah sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau pengunjung yang ingin menikmati suasana pegunungan yang sejuk dan alami. Objek wisata alam Buntu Kabobong mengandung arti tersendiri, yaitu Butu atau buntu berarti sebuah gunung, dan Kabobong berarti kelamin wanita. Daya tarik objek wisata ini memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh wisata lain, karena terbentuknya yang erotisme dan eksotik menyerupai kelamin. Selain objek ini, penelitian menunjukkan bahwa terdapat objek lain, Buntu Lansa atau Butu Lansa, yaitu sebuah gunung memanjang menyerupai kelamin laki-laki. Posisi objek ini terletak di sebelah barat Buntu Kabobong dan berhadapan dengan Buntu Lansa yang dibatasi oleh Sungai Mata Allah sebelah timur laut Gunung Bamba Puang, memberi makna gambaran terhadap manusia bahwa tidak boleh kawin sebelum nikah. Sementara objek lain juga di tempat lain tepat ada di belakang Gunung Nona, masyarakat menyebutnya Buntu Susu. Ya, Buntu Susu karena menyerupai buah dada wanita,
Posisi objek berlokasi di Buangin, Desa Lapin, Kecamatan Rekang. Dari sumber tutur dalam legendanya akibat kutukan dari Dewata sang pencipta alam atau perbuatan mereka yang melanggar sukaran aluk, aturan hukum Tuhan. Pelanggaran sukaran aluk adalah mereka melakukan atau mengadakan hubungan intim free sex, yaitu seks tanpa didahului nikah. Ya, dalam resume, legendanya dijelaskan bahwa kedua objek buntu kabobong adalah perwujudan dari kambirang tanah dan buntu langsa adalah perwujudan dari tamborolangi. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Penyesalan selalu datang di akhir cerita. Apa daya, semua telah terjadi. Harapan besar, generasi pelanjut tidak melakukannya lagi. Dalam sejarah diceritakan bahwa kedua objek adalah berawal dari sebuah kerajaan tua pemerintahan Tindalun pada masa lampau di kaki Gunung Bambapuang. Di dalam kerajaan itu tersendiri terdapat sebuah perkampungan kecil juga dinamai Tindalun. Konon pada suatu ketika datanglah seorang yang disebut Tomelaurilangi, orang yang turun dari langit. Menurut konon Tomanurung ini riwayatnya berasal dari Tangsa, daerah sebuah perbatasan Toraya. Mulanya di Tangsa ada seorang ibu muda cantik bernama Masoang yang mempunyai 5 orang anak. Entah kenapa kelima anak Masoang terpencar, 2 orang ke Toraja Barat, 2 lainnya tinggal di Tangsa. Kemudian 1 orang dianggap menghilang atau melendung, bahasa lokal dalam melendung hilang karena kepergiannya tidak diketahui. Hari kemudian tidak jauh dari perkampungan pada suatu malam, masyarakat adat melihat ada seongkok api yang menyala seolah tak ada padamnya. Karena didorong rasa keingintahuan, lalu mereka mencoba mendekati sumber nyala api. Ternyata tak jauh dari di situ seorang anak laki-laki yang rupawan, ganteng, dan kulitnya putih bersih. Berdasarkan penilaian masyarakat adat, selain ganteng, anak tersebut juga memiliki ciri sebagai anak Tomalakbi. Karena tidak diketahui asal-usulnya, dibawalah anak ke kampung Tindalun. Boleh jadi ini anak yang disebut sebagai Tomanurung. Ringkas cerita, ketika anak laki-laki menginjak dewasa, ia lalu dikawinkan seorang putri Raja Tindalun yang sangat cantik. Di mana setelah pesta perkawinan yang semarak dilaksanakan secara adat istiadat, bahkan masyarakat adat spontan membuat sebuah istana baru bagi pasangan ini. Apalagi menganggap penyatuan dari seorang raja dengan Tomelaurilangi, dari perkawinan itulah lahirlah putra yang diberi nama Kalando Palapana, kemudian dinobatkan sebagai Raja Tindalun dan memerintah beberapa perkampungan. Seperti diketahui jelaskan bahwa pemerintah kerajaan Kalando Palapana bersama dengan rakyatnya dalam keadaan rukun dan sejahtera, nikmat yang diberikan dari Sang Pencipta. Karena kesenangan duniawi dan lupa diri, pemerintah kerajaan memberikan peringatan atau ultimatum kepada rakyat agar bersyukur dan jangan takabur. Seruan ultimatum perintah raja tidak diindahkan rakyatnya. Bahkan perlakuan rakyatnya tambah menunjukkan ketidaksyukuran. Hal ketidaksyukuran yang dimaksud adalah makanan dijadikan objek permainan. Celakanya lagi, penyakit masyarakat bahkan setempat mewabah di kalangan kerabat kerajaan. Selanjutnya rapat agung pemerintah kerajaan bersama pemangku adat digelar. Hasil tidak menunjukkan pola perubahan dan tingkah laku masyarakatnya. Bahkan keluarga kerajaan sendiri melakukan perbuatan tidak terhormat dan tercelah dengan anak gadis pemangku adat setempat. Ketika sedang keasikan bermesraan kedua warga kerajaan yang dilatar belakangnya satu keturunan, datang murka atau kutukan bencana yang memporak-porandakan wilayah kerajaan Tindalun. Rupanya Puangla telah menunjukkan murkanya. Mereka selama ini tidak mau mendengar titah rajanya dan gemar melakukan hubungan intim di luar nikah. Semua dilaknat menjadi bukit dan menjadi sebuah gunung. Ada menyerupai kelamin wanita, ada gunung menghadap ke barat dan terletak di sebelah timur Gunung Bambapuang, kemudian dikenal sebagai Buntu Kabobong. Sedangkan pada sebelah barat Buntu Kabobong terdapat pula gunung yang menjorok ke seberang, menghampiri pusat Buntu Kabobong, bentuknya menyerupai ala kelamin laki-laki. Masyarakat menyebutnya Buntu Langsa. Ya. Secara geografis, kedua ini dibatasi oleh sebuah sungai yang disebut Sungai Matalo. Dari penuturan tokoh adat Bambapuang, almarhum Ambe Nuru 82 tahun yang lalu,
dituturkan setelah mereka dibunuh dan dikuburkan berdua jauh dari kampung Kotu, Tindalun, sebagai hukuman atas tragedi Papai, perbuatan melanggar adat. Demikian cerita singkat terkait dengan legenda Gunung Bapuang. Ini legenda tersebut sebagai edukasi terhadap masyarakat dimanapun berada. Setiap kisah tersirat pelajaran yang berharga. Adalah kita yang bersedia mengambilnya sebagai harta atau membiarkannya menjadi tersiar.